Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pastikan anda mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Untuk memaksimumkan ibadah dalam talian hari ini, sila ikuti panduan berikut. Siapkan hati kita dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Marilah kita berpakaian kemas seperti kita beribadah di gereja. Hindarilah gangguan lain seperti melakukan aktiviti-aktiviti harian sepanjang ibadah, serta memastikan telefon anda dalam mod senyap dan sebagainya. Turut sertalah dalam pujian dan penyembahan seperti bernyanyi dengan suara kuat dan sukacita sambil bertepuk tangan atau mengangkat tangan. Meresponi khotbah firman seperti mengatakan amin, mengambil nota dan sebagainya. Selamat beribadah. Salam sejahtera semua. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru. Ini adalah minggu terakhir untuk tahun 2020 dan tinggal 4 hari lagi menjelang tahun 2021. Terima kasih atas kesetiaan Anda beribadah sepanjang tahun 2020. Mari kita terus bersemangat lagi untuk tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri untuk memulakan ibadah kita hari ini. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita menyembah Raja bumi dan surga. Haleluya. Mari orang salib dengan
hormat, berilah hormat, Raja yang baru lahir. Berilah hormat, Raja yang baru lahir. Oh haleluya, berilah hormat kepada Raja yang baru lahir. Oh Yesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Yesus Tuhan, yang firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Haleluya, Kaulah juru selamat kekal, kekal selama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mau berdoa untuk memasuki tahun baru 2021.
agar kami terus beriman dan percaya kepadamu dengan rancangan Tuhan secara pribadi, keluarga, pelajaran, pekerjaan, dan perniagaan kami. Bapa, kami mau terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu untuk setiap kami. Bapa, kami menyerahkan pandemik COVID-19 secara global ke dalam tangan-Mu agar mengalami penyembuhan sepenuhnya di seluruh dunia, dan lewat dari semua ini lebih ramai yang akan kembali kepada Kristus dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kepada Anda semua. Kami berharap Anda semua diberkati beribadah bersama-sama dengan kami secara dalam talian. Walau dimanapun Anda berada pada waktu ini, sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami menyebut Anda untuk mengimbas kode QR yang tertera pada skrin Anda sekarang. Sila isikan maklumat Anda dengan lengkap supaya kami dapat menghubungi dan menyalurkan Anda di kelompok sel yang berdekatan. Maklumat lanjut berkaitan dengan gereja kami, sila layari laman sesawang di ilovefcc.com. Di sini kita ada satu pengumuman, yaitu kebaktian kesyukuran kita pada 3 Januari 2021 jam 2 petang. Jemaat Tuhan, sila ambil perhatian bahwa kebaktian kesyukuran kita pada 3 Januari 2021 ini jam 2 petang melalui Church Online Platform. Mari kita semua melangkah ke tahun baru 2021 dengan membawa kesyukuran kita kepada Tuhan. Sila bawa kawan-kawan dan keluarga bersama-sama. Harap maklum. Mari kita saksikan kesaksian dari jemaat kita, yaitu Saudari Natalia. Shalom semua, nama saya Natalia. Saya daripada Sel Shalom. Pada hari ini saya ingin mengkongsikan kesaksian saya pada waktu PKP. Pada 2 atau 3 minggu pertama, saya tidak merasai tekanan pandemik itu langsung. Tapi selepas dekat sebulan baru saya rasa, wow, hal ini betul-betul nyata terjadi. Pandemik ini adalah benar dan tidak akan hilang dalam jangka masa yang panjang. Ketidakpastian di minda saya dan ketakutan untuk menghadapi pandemik ini adalah sangat-sangat benar. Pada masa PKP, kita haruslah menyesuaikan diri dalam norma yang baru. Sejujurnya sangat susah saya untuk menyesuaikan diri. Sebab saya bukan jenis yang duduk di rumah saja. Dan PKP, pergerakan kita adalah sangat-sangat terhad. Apabila ahli keluarga saya duduk di rumah saja dalam tempoh yang masa yang panjang, ia menyebabkan saya ada sedikit terganggu dalam emosi saya. Saya kadang-kadang sangat susah hendak berkomunikasi dengan orang lain. Memang kita hidup di zaman yang moden, gadget dan akses kepada data sangat mudah dan tidak terbatas, tapi semua itu tetap ada batasnya. Sesetengah perkara memerlukan interaksi secara fizikal, sesetengah penerangan memerlukan penjelasan yang jelas. Kadang-kadang saya tertekan kerana orang tidak faham apa yang saya cuba terangkan atau sampaikan. Hal ini terjadi apabila saya harus bekerja dari rumah. Banyak juga gangguan-gangguan dari luar dan dalam rumah yang saya alami menyebabkan pekerjaan. Saya rasa keputusan pekerjaan saya tidak memuaskan ataupun baik. Ini menyebabkan saya ada sedikit gangguan emosi, menyebabkan saya banyak berdiam, menyendiri dan mau lari pergi tempat yang di mana tiada orang langsung boleh cari saya. Dalam tempoh PKP yang panjang ini juga saya sangat trauma memegang telefon sebab saya harus menggunakan telefon untuk bekerja 24 jam. Kadang-kadang saya cepat naik angin dan tanpa sebab marah tentang sesuatu perkara walaupun bukan masalah yang besar dan orang sekeliling menjadi mangsa. Penggunaan gadget juga menyebabkan ada kesan terhadap kesihatan saya. Saya cepat sakit kepala, sakit mata dan badan lemah. Bagaimana saya mengatasinya? Saya bersyukur ada orang sekeliling. Pada waktu malam, saya bercerita dan meluahkan dengan adik saya tentang permasalahan saya. Walaupun dia muda, nasihatnya sangat-sangat munasabah dan boleh diterima. Dan itu membuat saya berfikiran secara positif. Sedikit demi sedikit, tekanan saya kurang. Saya bersyukur juga menyerahkan pekerja yang seiman dan saling mendorong. Setiap hari kami mulakan dan tamatkan hari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Tuhan menggunakan orang-orang ini untuk menegur dan mendorong saya.
Setiap kali juga apabila saya devotion sendiri, firman Tuhan menegur saya. Contohnya dalam Mazmur 23, memberi saya kekuatan dan terus menghadapi norma baru ini. Tuhan menyegarkan jiwa saya apabila saya tertekan, kehilangan damai sejahtera. Saya berseru kepadanya. Penyelesaian dan ketakutan, kekhawatiran di dalam jiwa sesungguhnya berasal dari Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita dikuatkan, jiwa kita disegarkan. Dorongan saya pada kawan-kawan semua, Tuhan tidak pernah membiarkan hal buruk terjadi kepada kita. Hal-hal yang terjadi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian Saudari Natalia tadi. Kami bersyukur dengan kesaksian dan dorongan yang diberikan kepada kami. Jadi dorongan kami kepada jemaat kita agar apapun tekanan dan situasi yang kita alami pada waktu ini terus setia dan berseru dan datang kepada Tuhan. Amin. Waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pernahkah kita menghitung berkat tahun 2020? Sememangnya tidak terkira berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan dengan memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepadanya. Berilah bahwa Tuhan yang berdaulat atas semua yang kita miliki. Anda boleh memberikan persembahan di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini Pendeta Dr. Suhairdin akan melayani kita sekali lagi dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mengambil kesempatan ini mendengarkan khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Keluaran pasal 33 ayat 7 hingga 11e. Keluaran pasal 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana.
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pembacaan Injil, mari kita semua berdiri. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-19b hingga yang ke-24. Sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal ke-21 ayat 19b. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian benar. Masih banyak hal yang dibuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Inilah Injil Kristus. Ya, salam. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini. Kita percaya bahwa setiap ibadah kita akan membawa berkat dalam hidup kita masing-masing, semakin membuat saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan, sehingga sekalipun dalam keadaan yang berubah, Anda dan saya tetap setia mengikut Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada minggu terakhir daripada bulan Desember, pada akhir tahun 2020 ini kami datang beribadah kepadamu. Kami menaikkan syukur, menyembah, memuji nama-Mu karena sampai hari ini kami boleh merasakan kekuatan tangan Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lewati, bulan-bulan, bahkan sampai pada penghujung tahun ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik saja, semua karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk jaminan yang Engkau kerjakan bagi hidup kami, nafas hidup yang Engkau anugerahkan atas kami sehingga kami masih bisa hari ini ada sebagaimana kami ada. Tuhan, hari ini kami merindukan firman Tuhan kembali menuntun hidup kami, sebab kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa untuk memberikan kekuatan yang baru atas kami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan kesegaran atas umat-Mu ketika firman Tuhan diperdengarkan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, di rumah yang mengikuti live streaming ini. Roh-Mu bekerja dan mereka mengalami mujizat yang daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, Engkau berikan hikmat atas kami dan hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan pakai jadi alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu dengan segala kesetiaan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap dengar firman Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Nah, salam saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar? Saya berdoa saudara tetap ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua kita sehat-sehat saja. Semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Swardin Gorifa dari Kota Medan, Indonesia, kepada Jemaat Faith Christian Center yang ada di Kuala Lumpur.
kiranya di masa-masa Natal ini dan memasuki tahun yang baru, saudara tetap semangat di dalam Tuhan, saudara tetap setia mengikut Tuhan, dan Anda dibawa Tuhan pada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Nah, hari ini, hari Minggu ini, kita masih ada di bulan Desember, yang tentunya saudara dan saya masih bernuansa Natal kehidupannya. Tentu kita menyaksikan di mana-mana, ya, kita mendengar berita-berita Natal, lagu-lagu Natal, ornamen-ornamen Natal di mana-mana, dan ini menambah lengkapnya sukacita kita sebagai orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Yesus di masa-masa ini. Namun tidak mudah, saudara, karena Natal yang kita kerjakan, laksanakan bulan ini, dan kalau kita akan masuk di tahun yang baru beberapa hari lagi, tidak mudah karena tidak seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya kita bisa berekspresi bebas, kita bisa bergerak bebas, tetapi kali ini kita harus bersahabat dengan virus corona yang masih terus ada sampai hari ini. Itu sebabnya ini tidak mudah, saudara harus terus mengikuti protokol yang ada. Jangan kecewa dengan keadaan ini, saudara tetap berharap bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Karena memang saudara banyak orang frustrasi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak orang merasa hidupnya terisolir, ya, terisolasi, tidak bisa keluar, tidak sebebas seperti dulu. Bahkan saudara dan saya harus beribadah dengan cara-cara yang baru. Ini tidak mudah, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang Yesus bersama dengan kita, yang disebut sebagai Immanuel, artinya Allah beserta kita, saudara dan saya harus berani angkat wajah dan pandang ke depan, melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Kita percaya bahwa kalau sepanjang tahun 2020 banyak orang berbicara soal kesulitan, banyak kita mendengar kabar tentang duka cita yang meninggal oleh karena COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, yang tutup, penghasilannya menurun. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa berlanjut lagi karena dampak dari pandemi ini. Tetapi saudara lihat bahwa sampai hari ini kita masih ada. Itu menjadi bukti bahwa Allah itu Immanuel. Allah itu beserta kita. Anda masih bisa makan, Anda masih bisa minum, saudara masih bisa hidup, saudara masih bisa ada, kita masih bisa beribadah. Dan apa yang ada ini saya yakin itu lebih dari segalanya. Makanya umat Tuhan tidak ada yang perlu disesali, ya. Banyak orang yang sangat marah dengan keadaan pandemi ini karena saudara tahu sekian banyak orang yang sebelumnya sudah menyusun sekian banyak rencana-rencana, target-target. Kemudian ada agenda-agenda penting sehubungan dengan kehidupan pribadi. Ada yang harusnya menikah, harus menggeser, ya, waktu pernikahannya. Kemudian ada target perusahaan yang harus dicapai, tetapi semua menjadi gagal. Semua menjadi seolah tidak bisa dicapai apa-apa. Semua menjadi hilang rasanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh kalah dengan keadaan ini. Saudara tidak boleh menyerah. Anda dan saya harus tetap berjuang. Hidup ini harus terus dijalani. Apa yang terjadi Anda dan saya, gunakanlah segala sesuatu yang adalah goncangan itu sebagai kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jangan menggunakan kegoncangan, jangan menggunakan masalah sebagai kesempatan untuk lari. Tetapi saudara, sebagaimana yang selalu Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus setia, bahkan kita dipanggil, didaulat untuk siap memikul salib setiap hari.
Jadikanlah semua keadaan ini sebagai salib-salib yang harus kita pikul. Karena salib yang kita pikul itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Sama seperti Yesus, dia setia menjalani Via Dolorosa, jalan salib sampai ke Golgota, bahkan disalibkan, menghembuskan nafas terakhir, tidak dengan kekalahan, tetapi dengan kemuliaan. Justru di atas Golgota itu kita sadar bahwa iblis dikalahkan, dosa dikalahkan. Oleh karenanya umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, kita percaya bahwa masa depan di dalam Tuhan itu selalu ada. Kalau sepanjang tahun 2020 Tuhan pelihara kita, maka kita percaya memasuki tahun 2021 ini, Allah yang sama yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Jadi tetap semangat, tetap sungguh melayani Tuhan, tetap sukacita sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pesan Natal beberapa hari yang lalu. Saudara dan saya, mari kita menggiring Tuhan dengan setia. Karena kenapa? Karena hidup kita ini lebih dari apa yang kita pakai. Keberadaan kita ini lebih dari apa yang kita bisa dapat dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya sudah bisa bernafas, sudah bisa hidup, itu lebih dari segalanya. Itulah sebabnya alasan-alasan krisis ekonomi, alasan-alasan krisis keluarga, alasan-alasan kegoncangan kesehatan tidak bisa menghambat saudara dan saya untuk menguap dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Kita ucapan syukurnya itu dasarnya adalah karena Yesus telah mengasihi kita. Jadi sebagaimana dalam surat Roma dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu ketelanjangan, apakah itu kelaparan, apakah itu penganiayaan, dan semua bentuk hal-hal yang bisa saja menghancurkan hidup kita itu nggak bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Bahkan ayat itu mencatat dalam Roma pasal 8 itu, saudara dan saya lebih dari pemenang. Jadi kita sudah didaulat menjadi pemenang, menang atas segala persoalan-persoalan yang ada. Karena kenapa? Karena hidup kita terkoneksi dengan kasih Yesus. Saudara dan saya terpaut erat dengan kasih Yesus. Jadi apakah itu kekurangan, apakah itu penganiayaan, tidak bisa menggeser kita keluar dari kasih Kristus. Jadi saudara, mari jadikan kasih Yesus itu sebagai pegangan yang kuat. Halo, jangan sampai karena engkau menderita dan susah menghadapi goncangan, lalu engkau mulai berpikir soal adakah Tuhan atau tidak ada. Banyak orang yang meragukan keberadaan Tuhan, saudara, ketika keadaan tidak membaik, ketika keadaan seolah tidak berpihak dalam hidupnya, dia mulai mencoba-coba merenungkan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tapi saya beritahu saudara hari ini, apapun keadaanmu, Allah tetap hadir di sana. Dia Immanuel. Kalau mungkin sekarang seolah kamu merasa ditinggalkan, tidak, kamu tidak sedang ditinggalkan, tetapi kamu sedang digendong oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah seorang yang menuliskan perjalanan hidupnya. Dia mencoba mencatat perjalanan hidupnya itu seperti orang yang berjalan di atas pasir. Dan pengalamannya bersama Tuhan itu digambarkan dengan kalimat-kalimat yang berkata, Tuhan, mengapa kalau hidupku baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Saya melihat ada dua pasang tapak kaki berjalan di atas pantai itu. Artinya dia merasa dia tidak sendirian. Ada tapak kaki yang lain, bekas kaki yang lain yang berjalan bersama dengan dia. Tetapi dia menulis, mengapa kalau hidupku dalam keadaan yang sangat berat, kesukaran yang sangat hebat saya alami, saya menghadapi tekanan yang hebat.
kepiluan yang luar biasa, beban hidup yang dahsyat. Saya hanya melihat satu tapak kaki di atas pantai itu. Seolah engkau meninggalkan aku. Mengapa engkau meninggalkan aku sendirian dalam keadaan justru keadaanku pada saat yang berat? Saya hanya melihat satu pasang tapak kaki. Saudara tahu, lalu Tuhan berkata kepada dia, anakku, ketika engkau dalam keadaan baik dan tidak ada masalah, kamu melihat ada dua pasang tapak kaki, sebenarnya aku sedang menggandeng engkau. Tetapi ketika keadaanmu sukar dan berat, dan engkau hanya melihat satu tapak kaki saja, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Kenapa kau hanya melihat satu tapak kaki saja? Karena aku sedang menggendong engkau. Yang engkau lihat itu adalah tapak kakiku. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Dikala susah, dikala berat, jangan pernah terbersit dalam pikiranmu bahwa engkau dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Saudara, ingat janji Tuhan sebelum ia naik ke surga. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir zaman aku bersama dengan engkau. Immanuel yang kita kenal dalam kelahiran Yesus artinya Allah beserta kita. Allah selalu ada dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi kesepian, menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan yang hebat, engkau sudah berteriak dan berseru kepada Tuhan, lalu seolah jawaban tidak ada, jangan berpikir Tuhan tinggalkan engkau. Jangan berpikir Tuhan sedang berdiam diri, tidak. Tetapi ini kesempatan bagimu untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang engkau hadapi. Itulah sebabnya hari ini saudara, saya mau menyampaikan satu ayat bagi Anda yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama saudara. Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, dalam ayat ini paling tidak ada 3 cara Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita hari ini. Kalau Anda baca ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan Thomas yang kita tahu dalam ayat yang ke-5. Nanti kalau Anda baca, ini adalah jawaban dari pertanyaan Thomas ketika Tuhan sedang berbicara pada saat detik-detik kenaikannya ke surga. Dia mencoba menghibur para muridnya dengan berkata, kalian tidak usah takut, kalian tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku menjamin kehidupanmu. Tetapi saudara, Yesus berkata kepada mereka bahwa kemana aku pergi kamu akan ke situ. Lalu tiba-tiba saja dalam kebingungannya Thomas itu bertanya kepada Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah saudara, Thomas ini sebenarnya mewakili kecenderungan setiap kita. Hidup Thomas ini adalah wakil kita. Karena inilah kecenderungan setiap kita. Kita tahu Thomas di awal, ketika Yesus bangkit, dia orang tak percaya. Sampai-sampai dia berkata begini, kalau aku tak tusukkan jariku ke perutnya, aku tidak percaya kalau dia sudah bangkit. Tetapi ketika ia berjumpa dengan kebangkitan Yesus, maka pernyataan pertama yang sangat dahsyat dari Thomas, dia berkata, engkau Tuhan dan Allahku. Engkau Kurios Kai Theos, dikatakan oleh Thomas. Pernyataannya sebagai Tuhan adalah dia mengakui keberadaan Yesus itu sebagai pemilik kehidupannya, keberadaan Yesus sebagai pencipta kehidupannya, Yesus sebagai raja kehidupannya. Dan penyebutan Theos itu artinya dia mengakui keilahian daripada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, akan tetapi anehnya sampai pada titik itu Thomas masih belum juga nyambung dengan apa-apa
apa yang pernah disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Dalam perjalanan pelayanannya bersama dengan para muridnya, Yesus itu sudah sering sekali menceritakan tentang kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah, bagaimana orang masuk pada kerajaan Allah, apa yang akan terjadi ketika kerajaan Allah itu sudah tiba. Tapi sayangkali Thomas ternyata masih belum mengerti soal itu. Makanya dia bertanya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana caranya kami tahu jalan ke situ? Maka saudara lihat, Thomas sedang menghadapi kebuntuan hidup, ketidakmengertian dan ketidakmengenal akan jalan-jalan Tuhan. Maka dengan tegas Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, secara lengkap Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita hari ini, bahwa dia berkata dia adalah jalan, yang kedua dia berkata dia adalah kebenaran, dan yang ketiga dia berkata dia adalah kehidupan. Nah saudara, ini adalah pernyataan diri yang sangat lengkap supaya umat tahu dan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Jadi Yesus menyebut dirinya jalan, itu artinya saudara, bahwa Yesus memberitahu Anda dan saya bahwa dialah juru mudi hidup kita. Yesus itu bukan sekedar jembatan, bukan sekedar pengantara. Ya, saudara mungkin pernah mendengar orang berdoa, Yesus pengantara kami. Memang betul dalam fungsi imam, Yesus itu menjadi pengantara kita. Tetapi Anda tahu, Yesus bukan hanya pengantara, bukan hanya jembatan, tapi Yesus itu jalan itu sendiri, seutuhnya. Nah kalau hari ini dia berkata kepada Anda dan saya, aku adalah jalan, artinya Bapak Ibu Saudara, dia adalah juru mudi hidup kita. Yesus mau beritahu kita bahwa kalau engkau ikut aku, kalau engkau ikut jalanku, kamu pasti sampai pada tujuan yang benar. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah jalan kehidupan kita. Dia adalah trek yang saudara dan saya harus ikuti dengan tidak ragu. Yesus mau berkata kepada Anda dan saya bahwa kalau engkau ikut aku, engkau tidak akan terkecewakan, engkau tidak akan mengalami kebuntuan. Haleluya. Saudara, jalan itu adalah kebutuhan esensi manusia. Karena Anda bisa bayangkan kalau misalnya Kuala Lumpur itu belum ada jalan-jalan seperti itu, semua hutan, semua rumput. Sama seperti di zaman Adam, belum ada jalan. Anda bisa bayangkan bagaimana susahnya hidup kita. Kemana-mana kita harus bawa tongkat dan kita harus bawa parang untuk membuka jalan kita. Betapa beratnya hidup ini. Makanya manusia itu butuh jalan dalam hidupnya. Karena kenapa? Jalan itu akan membuat seseorang sampai pada tujuannya, akan cepat sampai pada tujuannya, saudara. Tapi Anda harus mengerti bahwa jalan itu bukan sekedar jalan street, ya, jalan yang kita, tetapi dalam kehidupan kita semua peluang itu ada jalan. Kita butuh jalan dalam semua lini kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa jalan itu membuka sesuatu yang tertutup, artinya tidak buntu. Makanya orang sering katakan kalau dia sedang dalam keputusasaan, sering kita dengar orang berkata, sudah tidak ada jalan, terpaksa saya lakukan itu, walaupun dia tidak sedang menjalani. Ya, yang kesehatannya sedang terganggu dan dokter berkata nggak bisa lagi, biasa kita dengar tidak ada jalan lagi. Yang usahanya sudah bangkrut dan berjuang tidak bisa lagi, selalu mereka berkata sudah tidak ada jalan lagi. Nah, saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada setiap kita. Yesus berkata, I am the way, akulah jalan itu. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi jalan buntu, Yesus berkata, no, akulah jalannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti jalan buntu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini.
Sebagaimana di awal tadi saya katakan, banyak orang yang takut melihat masa depannya di masa pandemi ini. Banyak orang yang menjadi pesimis. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai cita-cita? Bagaimana mungkin saya bisa mencapai harapan saya? Keluar saja tidak boleh sembarangan. Seolah COVID ini sudah mengunci hidup kita, sudah mengisolir hidup kita. Gimana caranya kita bisa berkarya? Gimana caranya kita bisa mengembangkan pelayanan, sedangkan berkunjung ke sana saja nggak bisa. Orang menjadi pesimis melihat tahun baru ini, saudara. Tahun 2021 dipandang sebagai pergantian tahun yang mungkin termasuk pergantian tahun yang paling kelam. Karena tidak seperti dulu, kalau dulu kita beria-ria, kita bersuka, ya, orang menyalakan petasan, pakai mercon bunga api, semua heboh, kunjung sana, kunjung sini. Tapi kali ini kita tidak bisa melakukan itu. Jadi bagaimana mungkin orang banyak berkata, bagaimana mungkin kita bisa mencapai harapan-harapan hidup kita? Untuk keluar rumah saja begitu berat. Untuk saudara dan saya pergi keluar saja harus pakai masker. Kita harus berawas-awas, kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Jadi saudara, betapa sulitnya melihat masa depan cerah di masa pandemi ini. Orang banyak takut membuka matanya melihat 2021. Tetapi hari ini Yesus datang kepada saudara dan saya, berkata kepada Anda bahwa aku adalah jalan. Ini adalah berita istimewa karena kenapa? Kalau Yesus adalah jalan, maka itu artinya tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada jalan yang buntu. Segala sesuatunya bisa dibukakan oleh Tuhan. Yang diperlukan adalah Anda taat dan Anda percaya dengan Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita banyak melihat betapa Tuhan mampu membuka jalan hidup kita. Saudara, kalau kita melihat kisah kehidupan orang Israel ketika mereka ada pada jalan yang tertutup, mereka harus berhadapan dengan laut teberau, sementara di belakangnya itu orang Mesir mengejar siap untuk membunuh mereka. Mereka ada di jalan yang tertutup, tidak ada jalan keluar. Mau maju mati di laut, mau mundur mati di senjatanya orang Mesir. Tapi saudara lihat, di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah jalan yang terbaik. Saudara saksikan dalam Alkitab dicatat bahwa Allah sendiri yang membelah laut teberau itu, dan orang Israel itu berjalan di atas tanah kering. Apakah hari ini saudara seperti ada di pinggir laut teberau? Saudara berjumpa dengan laut teberau yang dahsyat? Kayaknya engkau sudah tidak punya jalan keluar lagi. Engkau sudah memilih untuk berputus asa. Mungkin ketika engkau melihat kekuatanmu dan keadaan di sekitar kita, COVID-19 yang mengancam, akhirnya engkau menyerah dan berkata, sudahlah, saya tidak bisa berbuat banyak lagi. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus itu jalan yang sesungguhnya. Kalau saudara berani memilih berjalan di dalam Yesus, maka sekalipun itu tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Sama seperti lagu yang berkata, jalanmu tak terselami bagi setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama di dalam keindahan, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Saudara, silakan nyanyikan pujian ini berkali-kali, dan di sana engkau akan menyadari bahwa jalan Tuhan itu tak terselami. Bahkan kadang-kadang ketika jalan itu serasa tertutup, justru di sana kesempatan bagi kita melihat tangan Tuhan terbuka, membuka jalan kita. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua, Yesus berkata Dia adalah kebenaran. Saudara, kalau Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran, maka itu artinya Yesus adalah standar kehidupan kita. Karena kebenaran itu, saudara, itu kalau artinya secara sederhana, arti daripada kebenaran itu adalah lurus-lurus saja. Kebenaran dalam kekristenan itu kita kenal, yang pertama itu kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua firman Tuhan, dan yang ketiga kebenaran adalah standar kehidupan yang paling tertinggi. Standar kehidupan orang Kristen. Makanya sering sekali kita disebut orang yang benar. Memang kita tidak mampu memenuhi standar kebenaran, saudara, tetapi kasih Yesus memungkinkan Anda dan saya memiliki status sebagai orang benar. Makanya Anda dan saya itu benar bukan karena kemampuan kita menjadi benar, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa mencapai yang namanya standar kebenaran itu. Bagaimana caranya? Karena kita cenderung saudara melakukan hal yang melanggar dari apa yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang terus gagal dalam hidupnya. Berjanji, Tuhan, aku tidak akan berdosa lagi, aku akan menjaga hidupku, menjaga kekudusan hidupku. Tapi 5 hari kemudian berbuat dosa lagi. Aku berjanji, Tuhan, aku tidak akan bohong lagi, tapi 1 minggu kemudian berbohong lagi. Itulah kemampuan kita sangat terbatas. Anda tahu sekian banyak janji nikah yang diucapkan di gereja dan diucapkan berdasarkan atas nama Tuhan, janji kepada Tuhan dan kepada jemaat. Tapi Anda lihat sekian banyak pernikahan yang sudah didasarkan pada janji kepada Tuhan, itu dilanggar, divorce, pernikahan yang pecah, cerai. Kenapa? Karena memang kita sangat lemah, kita tidak mampu bertahan mencapai standar kebenaran itu. Tetapi syukur kepada Allah, Anda dan saya itu bisa terhitung sebagai orang benar karena Yesus yang membenarkan kita. Kita belajar kalau Yesus berkata aku adalah kebenaran, artinya Dia adalah patron hidup kita, Dia adalah acuan hidup kita, Dia adalah model sejati dan sempurna dari hidup kita. Dia adalah standar kehidupan. Kalau orang mau hidup dalam kebenaran, Yesuslah contohnya. Jadi kalau saudara mau belajar seperti apa sebenarnya mengampuni itu, kita belajar dari Yesus. Anda lihat seperti apa Yesus dalam urusan pengampunan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus itu melepaskan pengampunan justru pada saat paling sakit. Anda lihat di atas kayu salib itu semakin sakit. Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, berbeda dengan kita, saudara. Semakin sakit, semakin sulit diampuni. Hal-hal yang sederhana saja kita sulit mengampuni, apalagi kalau hal-hal yang berat. Hari ini ada satu standar kebenaran bagi kita, yaitu Yesus. Lihatlah Dia, kalau mau belajar mengampuni, mengampunilah seperti Dia. Dalam keadaan yang klimaks sakitnya, justru di sana Dia melepaskan pengampunan. Saudara mau belajar soal kesetiaan, mari kita belajar dari Yesus. Dia model yang sempurna. Dia setia sampai mati. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kata firman Tuhan. Dia tidak menyisakan sedikit pun lagi, hanya untuk saudara dan saya.
Belajar soal kesetiaan, kita lihat perjalanan kehidupan Yesus. Lahir dari tempat sederhana, hidup dalam keadaan sederhana, mengalami penolakan demi penolakan, berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain, melewati Via Dolorosa yang berat, dipermalukan, dihina, diolok, diejek, ditekan, dicambuk, bahkan dibunuh. Saudara tahu, Yesus tetap setia dengan tanggung jawabnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa, bahwa dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus adalah standar kebenaran hidup kita. Mengapa Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran itu menentukan hidup mati Anda dan saya. Dengan kebenaran saudara dan saya, kita dimerdekakan, kata firman Tuhan. Dan kebenaran adalah dasar di mana Tuhan siap untuk memberkati hidup Anda. Saudara, kita belajar dari Abraham. Abraham itu orang yang hidup bukan dari pintarnya, orang yang berjaya bukan dari keadaannya, orang yang berjaya bukan dari kreativitasnya, tetapi Alkitab mencatat Abraham adalah orang yang eksis dalam hidupnya karena kebenaran. Nanti Anda baca ketika awal dia dipanggil oleh Tuhan dari kampung halamannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan familinya, meninggalkan kehidupannya yang sudah cukup mapan. Dia harus meninggalkan semuanya itu dan dia berjalan pada jalan yang tidak ada penuntunnya, tidak ada petanya, tidak ada Google Map-nya. Dia harus berjalan dan jalannya bukan aman-aman saja. Dia berhadapan dengan peperangan di tengah jalan. Tidak sedikit kelaparan dialami, tetapi Anda tahu si Abraham setia mengiring Tuhan. Dia setia dengan suara yang terus menuntun perjalanan hidupnya, dan dia terus maju dan terus maju. Kenapa? Karena dia percaya dengan Allah yang berbicara kepadanya itu, bahwa setiap perkataan-perkataannya itu adalah kebenaran, setiap perkataan-perkataannya itu ya dan amin, dan dia tidak akan dikecewakan, dicelakakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di tahun 2021 dengan modal kuat kebenaran. Ada orang yang berpikir, kalau hidup lurus-lurus saja, hidup kita tidak diberkati. Mungkin dia lihat tetangganya kayaknya itu menumpuk hartanya karena sedikit ada belokan-belokan dalam hidupnya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita kalau engkau berdiri di atas kebenaran. Mari jadikan Yesus sebagai standar kebenaran hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus berkata, "Aku adalah kehidupan." Yesus itu adalah sang kehidupan. Dia berkata, "Aku adalah sang jalan, sang kebenaran, dan yang terakhir sang kehidupan." Kalau Yesus berkata dia adalah sang kehidupan, itu artinya Yesus memberikan satu garansi bagi kita. Dia memberikan jaminan bagi kita bahwa dia adalah pemegang kehidupan. Hidup Anda dan saya itu ada dalam tangannya. Saudara, bukankah yang kita perjuangkan setiap hari adalah soal hidup? Betul ya? Yang kita perjuangkan setiap hari kan soal hidup. Makanya kita sering berkata, kalau dalam konteks orang Indonesia itu sering berkata, yaitu mencari penghidupan. Kita berjuang setiap hari, banting tulang, bangun pagi, pergi ke kantor, pulang malam, setiap hari begitu terus hanya untuk hidup. Tapi saudara harus mengerti, Yesus menawarkan hidup yang dalam perspektif berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Yesus membuat kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya hari ini, tetapi ada hidup hari nanti. Hidup itu bukan hanya hari ini, tetapi hidup itu juga hari nanti. Hari nanti itu artinya ada kehidupan yang bersifat pengharapan. Hari yang kita nantikan yaitu hidup yang sempurna, hidup yang sejati, hidup yang tidak butuh vaksin.
Saudara tahu hidup yang kita jalani ini sekarang, fisik ini perlu vaksin untuk terhindar daripada virus corona. Tetapi hidup sejati yang ditawarkan oleh Yesus bukan sekedar Anda hidup di dunia ini dengan keberadaannya, tetapi hidup yang tetap ada dan akan selalu ada, hidup yang tidak perlu vaksin. Karena kenapa? Kita hidup seperti kebangkitan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, olehnya mari kita belajar mengerti kehidupan. Hari ini ada banyak orang yang menghabiskan energinya berjuang jungkir balik hanya untuk memperjuangkan hidup sementara ini. Tetapi sedikit orang yang berusaha bertahan untuk hidup yang akan datang. Sedikit orang yang menghabiskan pikirannya untuk memikirkan kehidupan surgawi. Padahal Anda tahu hidup di dunia ini hanya 70 tahun saja. Paling tinggi 80 tahun. Setelah 80 tahun banyak orang, rata-rata orang kepengen supaya cepat dipanggil Tuhan. Nah, saudara bisa lihat, Yesus menawarkan satu pandangan yang baru bagi Thomas. Aku adalah kehidupan, aku yang menjamin. Kalau untuk hidup hari ini saja Yesus menjamin, maka untuk hari masa depan, hidup masa depan juga Yesus yang akan menjamin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya renungan ini membuat saudara dan saya semakin berani melangkah dengan setia, mengiring Yesus dengan setia, dan terus bersemangat dalam hidupnya, sekalipun menghadapi tantangan demi tantangan. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya di tahun yang baru Anda dan saya ditolong Tuhan lebih lagi, sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sadar bahwa kami boleh sampai pada penghujung tahun ini, itu semua karena pertolongan penyertaan Tuhan. Sekian banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, suka duka yang kami lewati semasa pandemi COVID-19 ini. Kami boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan mengatur hidup kami, sehingga walaupun susah adanya, kami tetap masih bisa ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam kebuntuan jalan yang sedang kami hadapi, Engkau datang menghadirkan dirimu sebagai jalan bagi kami. Engkau memberikan contoh terbaik bahwa Engkau adalah kebenaran. Dan kami bersyukur karena jabungan Engkau berikan atas kami. Tuhan, saya berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memasuki tahun yang baru Tuhan, mungkin saja ada banyak kegelisahan-kegelisahan, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran, dihantui oleh sikap pesimis yang hebat. Tetapi saya berdoa, Tuhan, bekerja dalam hidup mereka, supaya mereka melihat kebesaran-Mu bukan kepada keadaan yang sedang kami hadapi. Mereka diyakinkan bahwa Yesus lebih besar dari segala sesuatunya. Engkau pemegang masa depan kami, dan kepadamu kami gantungkan seluruh hidup kami. Tuhan, tolong dan topang kami, supaya kaki kami berani melangkah tidak dengan ketakutan, tetapi semangat menyala-nyala melihat kemuliaan Tuhan di tahun 2021. Kami berdoa, biarlah di tahun 2021 perkara mulia Tuhan percayakan dalam hidup kami lebih dari tahun sebelumnya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Saya percaya saudara-saudari diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakui iman naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya! Woo! Selamat hari Natal. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia. Sembah